Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Komite beserta perwakilan orang tua, serta Bapak Ibu komunitas belajar SDN 2 Jatianom. Izin sebelumnya marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani. Pada hari ini kita ada tindak lanjut tentang seperti biasa program kita di komunitas belajar, yang mana setiap dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan. Dan hari ini saya yang akan mengajukan, yaitu dari rencana tindak lanjut pun nanti untuk memiliki gagasan yang disebut dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir semester, yaitu SEM, yaitu Sport Education Model. Dan saya sebelum menjabarkan, sekaligus ini digabungkan dengan P5 yang kemungkinan itu bisa digabungkan dengan SEM tersebut pada di akhir semester. Tujuannya adalah yang pertama, model pembelajaran ini yaitu diferensiasi, yaitu berpusat kepada peserta didik. Dan sebelum membahas ke P5, mungkin sedikit saya jelaskan tentang latar belakang Sport Education yang sebelumnya diberi nama Play Education, yaitu berasal dari Jewett dan Bright pada tahun 1985, dikembangkan oleh Seidentop 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan atau disciplinary master, penguasaan materi. Jadi intinya Sport Education itu adalah penguasaan materi. Saya yakin untuk penguasaan materi dalam kegiatan olahraga di sepak bola itu kemungkinan anak sudah pada paham dan sudah penguasaannya sudah sangat cukup gitu kan. Dan merujuk pada model kurikulum Sport Socialization, Seidentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality P8 Positive Sport Experience Sport Education. Model Sport Education diharapkan mampu intinya mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Itu SEM atau Sport Education model ini yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola antar kelas. Itu yang saya ambil, bisa juga sebenarnya selain sepak bola, yaitu bisa juga olahraga tradisional atau yang jenisnya. Tujuannya adalah satu, untuk keterlibatan mereka sesuai dengan minat bakat. Itu mungkin Bapak Ibu juga di kelas pasti berdiferensiasi, itu adalah minat bakat dari peserta didik, karena kurikulum yang sekarang itu adalah yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kenapa saya ambil untuk sepak bola? Karena sepak bola adalah olahraga masyarakat, tentunya mereka pasti bisa semuanya. Tapi mereka juga ada juga yang sistem geraknya kurang bagus. Nah, untuk itu SEM ini yang ditekankan kepada mereka, ada yang jadi supporter, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi asisten, ada yang jadi manajer, ada yang jadi komentator dan sebagainya. Itu berdasarkan minat bakat dari peserta didik dan tidak akan dipaksakan. Nah, seperti itu. Dan juga ada jadi atlet. Sepak bola antar kelas di SDN 2 Jatianom sesuai dengan hasil diskusi kelompok sekolah, yaitu SBS, Komunitas Belajar SDN 2 Jatianom. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya kita bisa memanfaatkan, baik itu aset guru ataupun aset tenaga, kan? Nah, terus aset lingkungan, terus aset sarana prasarana, gitu kan? Nah, terus dengan yang lainnya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan SEM tersebut. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen sepak bola buat antar kelas, mulai dari sarana prasarana yang ada serta dengan alat pendukung, dengan mengadakan turnamen
sepak bola, peserta didik mungkin dapat mengalami kompetisi sejati. Intinya seperti kompetisi yang sebenarnya. Ya, seperti itu, tujuannya seperti itu. Dan menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Saja mereka dalam kegiatan belajar mengajar itu biasanya ada kendala. Misalkan ada juga yang mungkin dalam satu semester itu bisa ada yang mendapatkan keberhasilan, dan ada juga mungkin setiap pendidik itu pasti ada seseorang atau dari peserta didik ada juga yang kegagalan, gitu kan. Turnamen sepak bola ini karena saya pilih karena menyamakan gender, menyamakan gender intinya. Jadi yang saya ajukan ini adalah untuk SEM itu bukan berarti yang sepak bolanya khusus laki-laki saja, tidak, tapi bisa juga 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi intinya persamaan gender, itu tujuannya dari kurikulum sekarang. Oke, next. Tujuan dari program ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, makanya kita di sini digabungkan dengan mata pelajaran PAI di sini. Di sini dari sini untuk pelajaran PAI, terus bugar, sehat, dan gembira tujuannya, dan juga memiliki prestasi. Mereka pasti akan memiliki motivasi tersendiri kalau misalkan kita sering mengadakan olahraga SEM di sekolah ini, gitu kan, seperti itu. Nanti ada pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah peran. Mereka akan diberikan perannya sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan keinginannya. Nah, seperti itu. Menekan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional. Jadi istilahnya tidak dipaksakan untuk harus kamu jadi seperti ini, tidak seperti itu. Meningkatkan kesehatan terutama dan kebugaran peserta didik, dan meningkatkan motivasi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran atau penerapan konsep belajar yang aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebelum dan sesudahnya mungkin ada barangkali pertanyaan untuk program ini, karena saya kaitkan dengan P5 itu tujuannya yang guru kelas nanti menyiapkan, terserah bebas dari kelas 1, 2, 3, karena kelas fase A mungkin saya akan melibatkan mereka itu menjadi supporter, karena sistem gerak mereka nggak mungkin untuk bisa bermain ataupun menjadi istilahnya menjadi panitia, gitu kan. Tapi kalau supporter mereka mungkin pasti bisa akan tim hore, istilahnya seperti itu, fase A dan fase B. Nah, untuk fase B kelas 3, 4 ke sana bisa juga membuat P5, yaitu mau jualan seperti apa, gitu kan. Nah, kita bisa diajukan. Jadi nanti ada P5-nya dan juga ada olahraga SEM untuk akhir ataupun masa setelah selesai semester, gitu. Tujuannya yang pertama seperti itu. Dan ini juga bisa, kenapa saya undang juga kepala sekolah, tujuannya untuk biasa untuk menarik minat dari masyarakat, bahwasanya ini juga kan terlibat ada perwakilan orang tua juga. Tujuannya untuk PPDB juga, gitu kan, karena tidak menutup kemungkinan kalau semakin dibanggakan sekolah, gitu kan, akan juga menjadi daya magnet buat masyarakat untuk mendirikan sekolah di sekolah kita ini ataupun SD 2 Tiorong ini. Oke, next ya. Capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, pengenalan. Guru atau ketua proyek ini memberikan penjelasan singkat tentang tujuan, manfaat, dan tahapan proyek. Yang mana SEM itu nanti akan dijelaskan nanti itu manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Yang pertama adalah seperti saya sendiri guru itu nanti akan menjelaskan ke peserta didik manfaat dari SEM ini, gitu kan. Tujuannya untuk bisa juga persamaan gender, yang terutama tidak ada perbedaan antara pemain perempuan dengan laki-laki, semuanya memiliki sebuah teknik seperti itu, termasuk dengan P5-nya juga, gitu kan. Jadi istilahnya jajan tidak akan keluar, gitu kan. Nah, sebagai aset fasilitas yang akan digunakan. Contoh dari agama itu kan ada setiap
Jumat itu kan ada infak gitu kan, nah itu bisa digunakan untuk kegiatan pembiayaan seperti itu. Dan yang lainnya untuk kegiatan pembelajaran seperti yang kita sudah dapat dari Dinas Pendidikan itu mengajukan kegiatan pengajuan proposal IT, dan alhamdulillah mungkin Allah memberikan rezeki kepada kita di SDN 2 Jatianom mendapatkan sebuah monitor besar dan TV LD 49 in beserta perlengkapan WiFi dengan yang lainnya untuk kegiatan KBM itu. Nah, proyek ini mereka akan diberikan tugas, makanya saya untuk waktunya itu sekitar 3 minggu untuk persiapan pelaksanaannya. Jadi nanti perannya dia seperti apa, jadi yang kalau official itu tugasnya seperti apa, komentator seperti apa, nah itu nanti kita jelaskan kepada peserta didik nanti seperti itu. Explore, yaitu menghubungkan permainan sepak bola dengan materi pelajaran lain seperti matematika, yaitu menghitung skor. Nah ini Bapak Ibu, matematika pasti di setiap kegiatan pembelajaran itu kan pasti ada di SEM itu juga kan ada skor gitu kan, yang menang yang kalah itu kan. Nah ini berhubungan dengan kegiatan matematik pembelajaran. Bahasa Indonesia yaitu membuat laporan. Nah untuk ketua pertandingan itu mau tidak mau kan kita akan bekerja sama dengan guru kelas bagaimana cara membuat laporan setelah pertandingan atau sebelum pertandingan juga. Nah ini bahasa Indonesia. IPS yaitu mengenal sejarah permainan sepak bola. Itu bisa dikaitkan dengan istilahnya di pelajaran lain. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini ada seluruh program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah ini membuat jadwal yang jelas untuk setiap tahapan proyek. Nah mungkin ini akan menjadi rutinitas seperti tahun sebelumnya kita mengadakan proyek seperti ini. Nah makanya tindak lanjut ini untuk komunitas belajar mungkin dari saya guru PJOK ya tujuannya supaya bisa lebih jelas untuk dalam segi program. Mengadakan pertandingan persahabatan mungkin bisa dengan sekolah lain, itu tujuannya untuk peningkatan kompetensi di peserta didik untuk yang lebih mahir gitu kan, karena kita di belajar untuk yang sekarang itu ada sistem model gerak dan ada model latihan, dan yang terakhir adalah model yang ketiga ini adalah model SEM atau support education. Makanya saya yang ambil adalah support education model, bukan model latihan. Nah seperti itu untuk yang kita akan laksanakan. Nah komunitas sekitar ya seperti kita ini dan kerjasama dengan orang tua dapat memperkaya kegiatan P5. Mungkin ada gambaran untuk P5 Bapak Ibu barangkali ini untuk P5 ada istilahnya masukan bagaimana nanti untuk penerapan P5. Untuk ininya polinanya ada yang bisa diinikan untuk P5 istilahnya ada yang bisa kerjasama dengan pihak orang tua ataupun penjual yang istilahnya peserta didik yang memiliki orang tuanya yang jualan itu kan, itu bisa jadi dimanfaatkan kita untuk P5-nya yang kan digabung dengan SEM. Oke, next. Di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, kita sekolah memiliki yang pasti kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga kependidikan, dan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dan nanti pemanfaatan aset ini ya kita tentunya sebelumnya sudah meminta izin kepada pimpinan untuk kegiatan ini, dan alhamdulillah sudah diizinkan ya, didukung untuk kegiatan SEM ini, dan dibantu dengan guru-guru juga. Ya guru fungsinya adalah untuk bagaimana nanti untuk penerapan P5-nya seperti itu. Dan tenaga pendidikan yaitu kita dibantu untuk mempersiapkan perlengkapan apa saja yang kita perlu siapkan, termasuk nanti operator juga membantu untuk kegiatan seperti membuat tanda-tanda yang ada di kegiatan tersebut gitu kan. Yang kedua ada aset murid yang berjumlah di kita itu 326 peserta didik atau orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan semua minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official
penonton ataupun tim hore dan yang lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang dikira cukup karena posisi ya olahraga SEM ini tidak menentukan harus peraturan yang baku, jadi bisa dimodifikasi untuk lapangan, bisa buat pertandingan sepak bola atau SEM. Sekolah memiliki jaringan internet yang juga tidak lemot lah istilahnya, yang internet yang cukup baik gitu ya. Nah di sini ada rencana evaluasi nanti yang akan kita ini kan. Yang pertama adalah penilaian diri nanti untuk setiap peserta didik, meminta peserta didik untuk menilai diri sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Terus ada juga penilaian sama teman sebaya, meminta peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada teman sekelompoknya seperti itu. Nah di sini ada penilaian guru mengamati dan menilai kinerja peserta didik secara langsung. Umpan balik yang efektif, umpan balik yang baik akan memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Seberapa hal yang perlu diperhatikan, ya itu ada umpan balik seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ini sebelum saya lanjut. Dari kegiatan model SEM ini apa saja dari menurut Bapak Ibu yang bisa disampaikan? Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan ke Bapak Ibu sebelum di next untuk kegiatan SEM ini. Ada yang bertanya Pak? Oh silakan. Siapa yang bertanya Pak untuk kegiatan SEM? Apa saja yang perlu harus disampaikan? Yang tadi sudah saya sampaikan maksudnya dari kegiatan SEM ini. Atau saya lanjutkan dulu saja supaya nanti lebih enak ya Pak ya. Nanti dari kegiatan SEM ini dan penggabungan P5 ini mungkin bisa ada masukan umpan balik dari Bapak Ibu. Oke, saya next dulu. Kalau kemungkinan tantangan pasti menurut saya pasti ada Bu. Nah di sini yang terutama mungkin kalau dalam suatu kegiatan adalah cuaca Bu ya. Cuaca ya Bapak Ibu, ya kemungkinan kalau hujan ya jelas karena kita cuaca ini tidak menentu apakah besok hujan ataupun nanti cuacanya panas. Terlalu panas juga mungkin anak kemungkinan dapat dehidrasi pula gitu kan, jadi bisa juga menjadi sebuah tantangan. Makanya kemungkinan tantangan yang saya hadapi mungkin di cuaca seperti itu ya. Mungkin bisa juga kalau ya memang tidak memungkinkan sama sekali, itu nanti akan kegiatan itu bisa diganti hari yang lainnya gitu kan, yang berarti tidak bentrok dengan kegiatan sekolah yang mungkin guru kelas pasti akan sibuk juga kan kalau ini penempatannya adalah di akhir semester seperti itu. Evaluasi balik dan memberikan evaluasinya efektif yang konstruktif tentunya kepada setiap peserta didik. Oke. Itu Bu yang perlu disampaikan di saya dan mungkin dari Bapak Ibu ada mau bertanya tentang masalah SEM di kegiatan saya ini. Tujuan yang pertama SEM itu yang pertama adalah mengadakan sebuah pertandingan yang sejatinya, yang sesungguhnya, yang mana berpusat kepada peserta didik dari mulai official, dari mulai pelatih, manajer dengan yang lainnya sesuai dengan kriterianya sendiri gitu. Itu yang terutama. Dan digabungkan dengan P5. Nah, P5-nya mungkin ada yang punya usulan istilahnya apa yang pas gitu kan untuk P5 tersebut. Oke. Ada Bapak Ibu? Oh iya, siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Tiwari Purnomo. Saya dari WAI kelas 5. Ingin menanyakan gitu Pak. Untuk kegiatan SEM ini kan berarti kita akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya. Apalagi dengan P5 gitu ya, penerapan P5. Nah,
untuk kelas rendah dulu nih Pak. Untuk kelas rendah kan kita tadi sudah dijelaskan hanya sebagai tim hore Pak ya. Nah, apalagi dengan penerapan P5-nya di sini kan berarti kita harus bisa dikolaborasikan gitu di olahraganya seperti apa, terus penerapan P5-nya itu juga seperti apa yang kira-kira masuk gitu Pak ya. Berarti kira-kira masuk ke olahraga dan juga bisa masuk juga ke kita fase A. Kemudian untuk yang fase tinggi, untuk fase C berarti di kegiatan SEM ini berarti kita untuk fase C kelas 5 dan kelas 6 berarti di sini mereka dikontribusikan sebagai peserta sportnya begitu tuh Pak, sebagai peserta kegiatan edukasinya gitu. Oke, kalau misalnya seperti itu berarti kegiatan apa nih Pak yang kira-kira pas, maksudnya apalagi untuk kelas tinggi biasanya itu kan tidak jauh dari penerapan P5 yang sesuai dengan ada di kebudayaan daerahnya masing-masing. Khususnya di Cirebon kan kita paling di makanan atau kayak membatik gitu Pak ya. Nah itu nanti penerapan di P5-nya apalagi ini kan pertandingan sepak bola nih seperti apa gitu Pak. Mungkin itu saja, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tadi umpan balik tadi Pak Tio Purnomo ya. Baik Pak, saya jelaskan untuk yang kelas fase A dulu ya. Untuk fase A itu di kita ada beberapa model dalam sistem gerak, yaitu mereka menjadi tim hore. Karena kebugaran yang akan diambil adalah di situ. Jadi makanya nanti khususnya untuk fase A itu nanti kelas 1 dan 2 mereka akan memilih untuk menjadi sebuah supporter gitu kan. Supporter itu kan mungkin tidak akan diam. Pasti mereka akan berteriak, melompat gitu kan, berjalan gitu kan, istilahnya walaupun memang tidak sejauh gitu kan. Nah, makanya nanti akan diarahkan kepada guru kelasnya nantinya. Nah itu sebagai sistem gerak seperti itu. P5-nya dan tidak mungkin kelas fase A itu diberikan P5 yang istilahnya membuat suatu produk gitu kan. Kalau misalkan buat makanan atau apa kan tidak mungkin. Makanya untuk sistem geraknya adalah kebugaran yang akan dipakai. Jadi kebugaran tersebut yaitu misalkan ada mereka itu melompat, istilahnya sambil bergeser ke samping ke kanan, itu kan udah pasti dalam suatu pertandingan pasti akan lebih ramai untuk di kegiatan tersebut. Nah untuk fase C mereka menjadi peran utama dalam kegiatan SEM ini karena yang fase C ini kelas 5 dan 6 tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan memilih sesuai dengan minatnya seperti atlet yang terutama. Nah perempuan dan laki-laki ya, apa yang sudah kita kemarin laksanakan itu kita rata-rata ada pemain perempuan juga seperti itu. Dan kerjasama dengan orang tua itu bisa yang dari orang tua untuk P5 itu bisa istilahnya dari wali kelas memilih suatu produk apa yang mau dibuatkan untuk P5, misalkan tahu gejrot, bubur kacang. Nah itu kan bisa juga bekerja sama dengan orang tua ataupun yang orang tuanya berjualan itu kan supaya mendapatkan intinya bagaimana cara membuat makanan tersebut dan nanti akan dijajakan ataupun di UMKM-kan di sampingnya gitu kan. Nah setelah ada mereka pasti kan pada semua jajannya tidak akan keluar gitu. Itu untuk tujuannya seperti itu. Seperti itu Pak. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan dari pembalik tersebut Pak selain dari Pak Jo. Ya, mungkin menambahkan sedikit Pak. Untuk yang saya berarti kita di sini sebagai wali kelas terutama di sekolah itu berarti untuk kegiatan sport education model ini berarti seluruh gitu ya berarti ya seluruh warga sekolah gitu terutama untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu berarti dilibatkan dalam program SEM ini berarti Pak ya. Jadi dari kelas 1 fase A itu seperti apa, fase B-nya itu seperti apa, kemudian fase C-nya gitu ya berarti secara tidak langsung berarti SEM ini kita sebagai warga sekolah itu membuat sebuah model
turnamen gitu mungkin Pak ya. Nah di situ kita melibatkan siswa sebagai partisipasi mungkin Pak ya, dari wasit mungkin wasit, kemudian dari pesertanya, kemudian dari official mungkin Pak ya, kemudian dari mungkin segala macam perangkatnya mungkin Pak ya. Nah untuk tambahannya Pak, kita sebagai guru wali kelasnya nih Pak, atau sebagai guru mata pelajaran yang lain, misalkan seperti guru agama atau guru bahasa Inggris misalkan jika ada. Nah itu kita berkolaborasinya di mana gitu Pak, kira-kira supaya berjalan secara sesuai gitu Pak. Nah jadi peran kita sebagai wali kelas dan guru kelas yang lainnya itu seperti apa? Apakah hanya membimbing atau seperti apa gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas yang perlu disampaikan. Yang pertama untuk keterlibatan dari guru yang lainnya, materi pelajaran dikaitkan dengan materi pelajaran yang lainnya. SEM ini bukan hanya di olahraga saja gitu kan. Ya, untuk matematik yaitu mereka pasti ada yang istilahnya yang tulisannya bagus, terus anaknya jeli gitu kan. Kita bisa menempatkan pelajaran matematik itu di SEM gitu kan. Itu terus bahasa Indonesia yaitu yang terutama di bahasa Indonesia kan kita membuat laporan gitu. Jadi makanya guru kelas juga bisa terlibat bagaimana cara membuat laporan gitu. Seperti itu. Guru agama jelas pasti akan nilai-nilai dalam agama itu seperti apa gitu kan. Sebelumnya itu kan kebangsaan seperti PPKN, sebelum kita mulai itu mengenal nyanyi Indonesia Raya dulu gitu seperti itu. Dan terus sebelum mulai juga kita untuk berdoa gitu kan. Nah itu untuk guru PAI juga kan, bagaimana cara untuk berdoa itu kita sambil istilahnya kompak, serempak begitu kan. Walaupun memang dengan khusyuk itu yang paling sangat sulit gitu kan diterapkan di peserta didik. Nah makanya di guru PAI ini bisa dilibatkan juga guru agama gitu kan ya. Ya, nah terus yang terutama IPS juga mengenal sejarah gitu kan. Sejarah juga pasti di sepak bola pasti ada sejarahnya gitu. Nah ini keterlibatan dari guru kelas itu untuk menjelaskan bagaimana istilahnya permainan sepak bola berasal dari mana, seperti apa dan masuk di Indonesia seperti apa, itu kan juga bisa dari pelajaran IPS seperti itu dikaitkan. Jadi seperti itu Pak. Dan tujuan ini dari kegiatan SEM ini adalah memang membuat suatu event yang sebenarnya yang keterlibatannya adalah semua dari seluruh peserta didik. Dan tujuan utama dari sekian banyak sekolah itu pun pasti akan bersaing untuk mencari peserta didik baru. Nah, semakin banyak kegiatan peserta didik yang ada di sekolah, tentunya akan menjadi sebuah nilai plus bagi sekolah tersebut. Apalagi sekolah tersebut atau peserta didik tersebut memiliki sebuah prestasi gitu kan. Nah, yang mana keterlibatan SEM ini bukan keterlibatan dengan peserta didik, guru, dengan ruang sekolah saja, tetapi keterlibatan komite, orang tua, beserta komunitas belajar gitu kan. Nah seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengeksplor ke masyarakat supaya nanti supaya kita itu sekolah dikenal gitu kan. Perlu banyak kegiatan yang positif ya untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan minat bakat. Nanti kita itu untuk tahun sekarang adalah untuk SEM-nya itu dari di sepak bola. Tapi bisa juga nanti untuk kedepannya adalah di olahraga tradisional seperti hadangan. Itu kenapa olahraga tradisional itu sudah dimunculkan, karena sekarang pemerintah juga lagi menggalakkan olahraga tradisional itu adalah bisa ditampilkan kembali. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ya itu, jadi bukan hanya di olahraga sepak bola saja yang kita kita praktekkan nanti untuk sekarang. Nah nanti untuk ke depannya bisa juga untuk di kegiatan olahraga tradisional. Tradisional bisa ada hadangan, sodoran dengan yang lain. Ya termasuk kemarin kita juga dapat di dorongan ya atau dagongan itu kita juga bisa menembus dengan potensi anak yang di pelosok tapi bisa bersaing untuk di kota gitu kan. Nah itu makanya potensi anak itu bisa juga kita gali dari sekarang gitu kan.
Nah mungkin itu yang perlu disampaikan, dan dari pengenalan ini makanya keterlibatan dari guru kelas itu sangat membantu untuk kemajuan nanti ke depan pada kurikulum yang baru ini gitu kan. Kurikulum Merdeka itu ya berproses pada peserta didik. Nah untuk saling berbagi aja dari Bapak Ibu, mungkin ada kendala istilahnya untuk mengajar di kelasnya bagaimana. Nah istilahnya dari kurikulum Merdeka ini ada istilah cuek ya, kalau tulisannya itu cuek atau disebut juga Q. Q itu apa sih? Gitu kan? Q itu adalah isyarat. Nah kalau kita mengajar tanpa ada isyarat, tentunya mereka peserta didik akan ini ya, akan bingung gitu kan. Nah kalau dengan Q tersebut mungkin istilahnya kita juga bisa mengarahkan lah gitu kan. Apalagi guru kelas tanpa adanya explaining, mungkin pembelajaran itu pasti akan bosan. Apalagi dengan sistem yang komando gitu kan. Nah dengan sistem komando itu ya kita bingung. Jadi yang diharapkan dari kurikulum ini istilahnya adalah untuk pembelajaran yang berinfluensi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya Pak Ibu ya, seperti itu. Ini kaitannya. Dan ini memang ditempatkan pada akhir semester, yaitu akhir musim, istilahnya akhir musim. Di akhir musim yang mana SEM ini bermanfaat mungkin untuk istilahnya minat bakat dari peserta didik agar lebih bersemangat lagi, dan untuk menghibur tujuannya, menghibur dari ada yang kegagalan di setiap kelas. Pasti saya yakin di guru kelas pasti ada juga peserta didik yang istilahnya ada yang gagal dalam kegiatan akademiknya. Nah makanya di sini kita SEM itu adalah untuk bisa juga untuk menghibur minat bakat. Oh saya itu walaupun di akademiknya itu kurang, tapi bisa juga di non akademisnya itu bisa meningkat juga, termasuk juga di olahraganya seperti itu. Karena olahraga itu tidak memandang dari mulai dia itu apa fisik, itu seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin ada tambahan dari guru agama yang mungkin bisa. Oh ya silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program SEM di sini kan yang namanya kegiatan itu tak luput dari yang namanya dana ya. Nah, yang saya tanyakan itu SEM itu dananya dari mana? Apakah dari sekolah ataukah dari patungan atau ya patungan dari wali murid? Ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Wah ini sangat menantang gitu ya, karena memang setiap kegiatan itu, apalagi kita juga ada istilahnya piala juara 1, 2, dan 3 itu membutuhkan anggaran. Nah di sini ada aset modal yang mana bertumpu. Kita aset modal itu yang pertama kita sebelumnya adalah mengizin kepada kepala sekolah gitu kan. Kita sudah melaksanakan Pak untuk tahun kemarin itu SEM ya, tetapi bukan di sepak bola, tapi untuk sekarang kita sepak bola. Untuk aset modal pembiayaan ini, nah kita itu sudah rapatkan dengan wali murid. Ya ini ada kepala sekolah yang sudah hadir gitu kan. Ya itu dari wali murid, yaitu untuk peningkatan kompetensi. Tujuannya satu Pak, di SEM akhir SEM ini adalah akhir masa kompetisi istilahnya, akhir musim, istilahnya di akhir semester. Jadi tujuan yang utama adalah satu, apabila setiap peserta didik ada yang merasa kegagalan, tujuannya untuk menghibur supaya mereka lebih bersemangat lagi, kompetensi mereka supaya lebih digali lagi, supaya meningkat. Nah untuk pembiayaan tersendiri itu bisa ada dari uang infak setiap Jumat. Itu kan fungsinya dari guru agama yang ada di kita itu, yaitu untuk orang sakit, kedua anak yang dihitan, ya, dan yang lainnya di situ Pak. Dan dari kegiatan P5 ini Pak, jadi intinya dari mereka untuk mereka semuanya, seperti itu, kegiatan seperti itu. Dan walaupun untuk kegiatan pembelajaran yang lain
Ya, seperti yang kita dapat ini, kita mengajukan proposal Pak, dan keberuntungan Allah memberikan kepada kita yaitu mendapatkan IT untuk kegiatan pembelajaran. Ya seperti inilah dapat ya itu. Jadi ini lebih anak itu kalau misalkan kegiatan pembelajaran dengan video visual akan lebih menarik seperti itu. Nah untuk penggalangan dana seperti itu Pak, dan ini ada penjelasan nanti untuk kegiatan. Setiap kali kegiatan itu mungkin kita tidak asal raut-raut begitu Pak, tidak asal kumpul-kumpul aja, tetapi dirapatkan dengan orang tua juga gitu kan. Nah mungkin ini ada sedikit penjelasan dari kepala sekolah setiap kali rapat kegiatan sekolah itu bagaimana prosesnya, itu pasti akan dirapatkan oleh kepala sekolah gitu kan. Untuk waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah, terutama yang berhubungan dengan pendanaan, ya otomatis itu dananya yaitu hasil dari dana dari pos reguler. Alhamdulillah SD kami biarpun tepatnya di perbatasan ujung kabupaten, tapi tidak kalah penting ya dengan SMP penyangga ibu kota. Kita ya komplit lah. Kita sudah mendapatkan bantuan untuk ini. Terima kasih banyak dari pemerintah yang telah memberikan bantuan pada kami, sehingga sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan guru maupun kegiatan siswa untuk pembelajaran bersama. Ini sangat menunjang sekali, sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi. Nah, mengenai tadi yang dikatakan mengenai pendanaannya, ya tetap kalau dana itu dari pos reguler, dan apabila ini umpamanya darurat membutuhkan dana yang besar, kita bisa juga ini untuk mengumpulkan komite sekolah dengan orang tua siswa kita bantu. Tapi untuk sementara sekarang alhamdulillah belum sampai ke situ. Dari dana pos juga kita masih bisa untuk memberikan suatu kegiatan yang cukup lah. Itu saja barangkali yang perlu kita sampaikan mengenai tentang dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, Bapak Ibu komunitas belajar SDN 2 Jatiano yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pembiayaan itu mungkin memang ada real dari anggaran BOS, karena memang kita setiap tahunnya itu diadakan gitu kan. Nah, seperti itu Pak Bu. Dan memang dari kegiatan P5 juga ini sangat bermanfaat supaya anak lebih mengenal kuliner khas dari daerahnya masing-masing. Dan tujuan dari SEM ini adalah satu Pak, di kegiatan akhir semester untuk memberikan kompetensi istilahnya yang akademiknya di bawah itu bisa ada sedikitnya terhibur dan meningkatkan psikologinya. Kalau seseorang yang istilahnya nilainya kecil semua kan otomatis psikologinya akan menurun. Nah dari kegiatan olahraga ini melibatkan seluruh dari peserta didik, tujuannya adalah untuk mereka supaya bisa terlupakan nilai-nilai yang kecil untuk motivasi pembelajaran mereka di akademik, khususnya nanti untuk di semester berikutnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk pada pertemuan kegiatan komunitas belajar ini pada hari ini, dan akan disambung kembali nanti di kedepannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.